Hari ini kita akan bahas sebuah RDA yang namanya diambil dari sebuah mesin V8 legendaris dari Amerika. RDA apa itu? The 454 Big Block Clone. Let's check it out. Oke, 454 Big Block. Ketika dia muncul di US, hype-nya besar banget. Banyak orang antusias banget pingin coba 454 RDA ini. Begitu juga dengan di Indo, gue banyak dapat request untuk kapan nge-review 454 Big Block. Gue udah punya lumayan lama, ini gue udah tes dia, dan sebentar bakal gue share menurut gue si RDA 454 ini. Tapi sebelum kita masuk jarak dekat, ada beberapa yang gue mau bahas dulu. 454 dia mempunyai revolusi yang sangat menarik, nanti gue bahas di jarak dekatnya, dan desainnya juga cukup unik kalau menurut gue. Dan kalau menurut gue sistem bikin coilnya rada sedikit tricky, rada sedikit susah kalau menurut gue, karena dia menganut sistem menjepit, pakai dapat ring untuk menjepit coil negatif kita. Kalau menurut gue itu rada-rada ribet banget. Tentu kita bisa lilit di bautnya, nanti gue kasih tahu di jarak dekat. Jadi kalau menurut gue ini benar-benar sedikit untuk advance user, karena cara dia melilit coilnya. Jadi kalau yang masih baru-baru terus kalian lagi mikir, aduh baru benar-benar pengen terjun ke dunia RDA, terus kalian pikir gue beli big block aja ya. Gue harus kasih tahu dulu di depan, sistem bikin coilnya tidak semudah yang kalian bayangkan, tidak semudah post-post yang seperti tripos biasa, atau kayak ada blok post tengah kayak Plumvale. Tidak semudah seperti itu. Punya gue adalah clone biasa. Kita tahu sekarang EH Pro keluarin, Infinite keluarin, kalau nggak satu Beko udah keluarin, atau gue nggak tahu. Jadi gue harus kasih tahu, punya gue adalah clone biasa, which is perform cukup baik. Ada beberapa yang, ada satu mungkin yang bener-bener ngeganggu otak gue. Tinggal lihat clone yang ini, udah gue post di Instagram. Jadi tanpa mendelay, kita langsung lihat jarak dekat. Oke, the box coklat biasa, big block ada di sini, ada spare, ada eco wool, o-rings, baut-baut, itu doang. Ini adalah bintang utamanya, desainnya seperti menyerupai piston. Kita cabut dulu drip tipnya. KR Kryptonite 454 made in USA. Seperti gue bilang tadi, gue dapat yang rada-rada. Kita lihat Delrin untuk memisahkan positif dengan negatifnya rada sedikit aneh. Gue ngeri kalau dia kekupas. Cukup rada maju. Copper contact tentunya. Dia 4 piece. Tapi finishing untuk clone biasa menurut gue cukup rapi, nggak ada yang tajam-tajam. Hole-nya juga bagus. Nah, kita buka bagian top cap, tentu dome, salah satu RDA yang rasanya cukup keluar kalau menurut gue. Ada cembung, dome, lalu ada o-ringnya, sleeve-nya kita bisa keluarin, penahan. Cara keluarin tinggal masukin jempol lo aja. Bagian inside sleeve ada lubangnya. Ini adalah airflow sleeve-nya dia untuk kontrolnya. Kita lihat di dalam ada o-ringnya, 4 lubang. Ini konfigurasi airflow yang cukup menarik. Kalau kalian bingung cara adjustnya, tinggal lihat 3 lubang ini aja.
Jadi kalau nggak salah yang tengah adalah untuk ngebuka 4 lubang, yang sebelah sini untuk dual, jadi bisa run dual coil doang, dan bisa sebelah sini bisa ngeran single. Lihat keempat lubangnya buka, kita putar. Lihat sekarang di run di dual airflow, hanya 2 lubang saja yang kebuka, dan ini adalah single airflow. Tutup, ketutup, ketutup, and then kebuka. Kita lihat tadi caranya tinggal menemukan 3 lubang ini. Kalau yang tengah itu 4 lubang kebuka. Sebelah sini single, sebelah sini itu dual. Kita lihat decknya. Udah, gue males bukanya coilnya, jadi kalian tetap bisa lihat karena rada males juga buildnya dia. Nah, gue kalau lihat di sini di bawah baut ini dia ada ringnya untuk menjepit kawat kantal negatifnya. 4 coil dengan sumur jus yang cukup dalam. Nah, gue pakai sistem gue puterin coilnya di bautnya, gue lilit di bautnya karena menurut gue itu lebih gampang ketimbang kita jebak kantalnya di bawah ring ini. Lubang positifnya dia ada 4 lubang yang tetap menurut gue cukup besar. Kalian bisa lihat. Coba gue fokusin lagi, wait. Kita lihat lubang postnya cukup besar. Juswell cukup dalam. Di dalam ada delrinnya. Tinggal kita sejajarkan. Decknya sangat kecil, kita bisa lihat. Di dalam decknya sangat kecil, karena itulah keunggulan dia untuk menaikkan, memboost up flavornya ketimbang yang lain. Dia 22 mm, tapi di dalam decknya mungkin sekitar 20. Nah, seperti kalian lihat, coil gue rada nyerong, rada miring-miring, nggak benar-benar vertikal lurus, karena untuk menciptakan efek tornado dia muter ke atas gitu kalau kita firing. Karena kenapa? Karena gue kayaknya si company Kryptonite emang mendesain seperti itu untuk memboost up flavornya. Kita lihat ruangan di dalam yang sangat sempit, cukup sempit, fungsinya untuk benar-benar menjaga flavor. Nah, kenapa tadi gue bilang gue sengaja miringin, karena keunikan dari drip tipnya. Kalau kalian bisa lihat drip tipnya, rada gelap sih, tidak berlobang di bawahnya langsung, tapi justru di tiap sisinya. Jadi benar-benar katanya untuk memberikan solusi kepada masalah speedback atau yang kayak jus pecah di dalam terus lalu tertembak keluar melalui drip tip ini. Jadi salah satu desainnya adalah mencegah hal itu terjadi dan sekalian memberikan efek puting beliung atau vortex atau tornado ya, karena dia menyedot dari sisinya. Kita pasang wick, seperti kalian lihat kalau kita pasang 4 coil, benar-benar kayaknya sesuatu yang benar-benar wickingnya adalah rumit banget, karena mungkin karena di decknya dia kecil, terus kita run 4 coil, terus kita harus masukin kapasnya. Nah, gue udah menyelipkan, tadi gue udah potong kapasnya pendek, lalu gue semua menyelipkan ke dalam. Jadi seperti ini. Banyak ada sistemnya, ada yang biarin atasnya
kapas atasnya diarahkan ke atas. Cuma kalau gue mau, gue masukin dua-duanya ke bawah dia, ke sumur jusnya. Mari kita ke atas, kita vape, dan kita simpulkan si 454 big block ini. Oke, mungkin lo lihat ada beda, rada sedikit gelap sekarang karena tadi gue sebetulnya break dulu. Pas gue firing, baterai gue udah habis, jadi gue harus cas dulu di sekitar lumayan lama. Sekarang kita tes dulu si 454 big block. Kita tes dengan drip tip bawaannya dia dulu, originalnya si big block. Gue build pakai 26 kalau nggak salah, atau 4 rep atau 5 rep. Jadi 0.2 flavor masih cukup enak. Gue temukan kalau 0.5 atau 0.6 flavornya lebih cakep banget karena sempit decknya di dalam. Tapi pakai drip tip standarnya kayak nggak tahu, gue ngerasa kayak suaranya kayak bener-bener zombie lagi ngorok, gue nggak tahu denger. Tapi taste-nya emang dapat karena efek vortex tadi. Cuman ada gen lagi, coba kita pakai drip tipnya Mutation X yang whiteboard. Kita tes. Tarikannya justru lebih plong, kita tahu karena mungkin ya udah jelas banget karena lubangnya. Sekali lagi. Oke. Seperti yang gue bilang, gue build di 0.2 yang pakai drip tip besi. Cepet banget panasnya karena mungkin karena sempit. Flavor cukup. Kita langsung aja simpulkan kita pro dan con-nya. Ambil sekali lagi gue tarik dengan drip tip bawaannya biar lo lihat comparison sama dengar suara aneh itu lagi. Pro dan con, let's go. Con-nya mungkin adalah bagi beberapa orang mungkin ada suatu con, cuman bagi beberapa orang mungkin ini enggak juga, ini pro. Gue ngerasa lubangnya kurang begitu besar di bagian drip tip, lubang bawahnya, ditarikannya. Untuk gue yang tim yang suka benar-benar ngeplong, jadi ini menurut gue itu adalah con-nya. Rada sedikit terlalu ketat, menimbulkan suara juga, dia menimbulkan suara aneh. Crazy. Oke, salah satu con-nya. Yang lain adalah kita tahu big block dia sangat kecil, dalam sangat sempit. Otomatis kalau kita bikin low ohm build di dalamnya super panas naik ke atas. Jadi kalau kita pakai bukan drip tip bawaannya si 454 atau pakai bahan-bahan stainless, panasnya cepet banget naik ke drip tip. Gue berharap dari company-nya sebetulnya pinginnya dikasih plastik Delrin di sini untuk menghambat sedikit. Atau sebelum gampangnya kita bisa cari drip tip yang bahannya Delrin atau bahannya plastik. Cuman itu menurut gue sih, gue berharap karena ada banyak drip tip stainless yang keren juga, kita juga pengen pakai drip tip stainless. Cuman kalau kita pakai, kita nggak bisa terlalu rendah banget, which is nanti make sense banget kenapa sebetulnya RDA ini kalau menurut gue lebih ditujukan ke flavor junkie. Oke, satu con lagi paling-paling adalah heatsinknya. Heatsinknya hanya sekedar sekedar desain doang, dia nggak benar-benar fungsional kalau menurut gue. Seperti TOBH mungkin karena kurang dalam atau emang didesain buat sekedar tampilan doang. Itu mungkin con-nya bagi gue. Masuk ke pro-nya.
Pro-nya adalah lo bisa jalanin dia di single, dual, atau benar-benar kuat. Jadi itu Pro, copper contact, Pro, apa lagi ya? Dome tentunya, Pro juga Delrin, kita udah dapat Delrin, plastik dan segala macam itu Pro. Jadi basically desainnya yang sangat mirip piston gitu kan, 454 big block V8 engine, which is nice. Gue suka banget desainnya, itu Pro. Oke, gue mau bicarain sesuatu juga sebelum kita simpulkan ini adalah waktu gue sempat jadi ngejurin cloud competition, ada yang pakai juga big block. Terus gue lihat juga di Instagram ada yang benar-benar bawa turun banget ohmnya, pakai main-main ohm rendah 0.1 sampai kayak ada yang super ultra sub ohming 0.07 atau 8. Gue sangat tidak merekomen kalau kalian tidak mengerti baterai safety. Kenapa gue bilang nggak ideal? Ini benar-benar menurut gue sebetulnya lebih ke flavor junkie rasanya. Kalau menurut gue mengalahkan RDA favorit gue yaitu Magma. Si 454 ini mengalahkan Magma, which is make sense. RDA yang kita terkenal flavor segala macam lebih sempit, kayak first generation di awal ada Atomic, dia terkenal juga flavor lebih sempit. Ini mungkin mirip-mirip. Jadi mungkin ada yang wah pingin bener-bener pakai buat dia cloud chasing, dan kalau misalnya it works for you dan itu bener-bener lo bisa dapetin, ya itu bagus. Cuman gue sangat tidak merekomen. Karena kita pikir secara logika aja, di dalamnya sempit parah, di dalamnya sempit. Gue 0.2 ini buildnya, itu udah super panas, gue mau naikin lagi. Karena sempit, lo bayangin aja kalau coil semakin rendah, dia semakin cepet panas, di dalamnya sempit banget, langsung menjalar semuanya panasnya. Makanya gue bilang tadi waktu pakai drip tip stainless, panasnya cepet banget naik. Dan kalau lo flash sama mod lo, turun dia super panas. Dan gue rasa kalau gue heran kalau ada yang bilang 0.08 lah ultra sub ohming bisa taste very good. Nah gue rada bullshit karena di dalam udah panas dan rasa pasti buyar. Kalau menurut gue sih, gue pernah dibawa di 0.1 aja udah nggak nyaman pakai dia. Karena kalau mau bener-bener cari RDA buat cloud chasing, ini salah satu favorit, mungkin nomor 1 sekarang bagi gue untuk flavor si 454. Cuman kalau cloud chasing ada banyak pilihan yang lain, kita bisa go for the dark horse atau go for the mutation X, right? Atau either way, ada tutup atasnya Steeler V3, ada banyak pilihan. Jadi saran gue adalah ketika kalian mau entering cloud competition atau segala macam atau ngejar big vapor yang banyak, jangan pilih dia sebagai RDA utama kalian. Jangan pilih 454 kalau menurut gue. Ya tapi kan dia bisa quad coil, dia bisa 4 segala macam. Quad coil sekali lagi bukan berarti more vapor segala macam. Bisa juga quad coil untuk rasa gimana kita bisa membakar sempurna di setiap angle di dalam RDA ini. Jadi gue sangat tidak menyarankan. Gue 0.2 aja udah super nggak nyaman karena panasnya dia jalar ke bawah. Mau cabut juga dia super hot segala macam. Tapi kalian untuk flavor junkie, gue sangat merekomendasikan 454. Personally menurut gue lebih better dari Magma. Itu doang. Jadi itu doang kesimpulannya dari gue untuk dripper. Jadi ingat, pastiin kapas lo tetap basah. Dan yang paling penting adalah tetes jus, jangan tetes air mata. Indo Dripper, out. Ini ada dripper baru, Mutation X, 22 gauge, 8 wraps, dual coil. Garuda Vapors.